Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan atau membacakan materi dari kelompok kami, yaitu tentang regresi linier sederhana. Oke, regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Regresi linier sederhana atau sering disingkat dengan SLR juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Lanjut. Selanjutnya yaitu model persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah Bx, di mana Y yaitu variabel respon atau variabel akibat dependent, X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independent, A konstansa, B koefisien regresi kemiringan. Besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor, nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu A sama dengan sigma Y dan sigma X kuadrat 2 kurang sigma X dan sigma XY sama dengan nilai X Y sigma X2 min sigma X kuadrat 2 N atau jumlah, yaitu lalu sigma XY min sigma XY dan sigma Y per atau N sigma X2 min sigma X per 2. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linier sederhana. 1. Yaitu tentukan tujuan dari melakukan analisis linier sederhana. Identifikasi variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respon. Lakukan pengumpulan data. Hitung X kuadrat 2 dan Y kuadrat 2 dan XY dan total dari masing-masingnya. Hitung A dan berdasarkan rumus di atas. Dibuatkan model persamaan regresi linier sederhana. Lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab dan variabel akibat. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus analisis regresi linier sederhana. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi. Jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali, engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Baik, lanjut. Langkah 1 yaitu penentuan tujuan. Tujuan memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. 2. Identifikasi variabel penyebab dan akibat. Variabel faktor penyebab yaitu dilambangkan dengan X atau suhu ruangan, dan variabel akibat Y yaitu jumlah cacat produksi. Lalu selanjutnya yaitu langkah penentuan tujuan. Memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Dan langkah kedua itu identifikasi variabel penyebab akibat. Suhu variabel faktor penyebab yaitu X dan suhu ruangan variabel akibat Y atau dilambangkan dengan Y. Nah, ini adalah contoh data.
yaitu dengan kalkulasi atau bentuk pengumpulan data, yaitu dengan jumlah 30 hari. Nah, hitung, lalu langkah 4, hitung x kuadrat 2 dan y kuadrat 2 dan xy dan total dari masing-masingnya. Berikut ini adalah tabel yang telah dilakukan perhitungan x2 dan y kuadrat 2 dan xy dan totalnya. Jadi ini tabelnya, dapat dilihat. Nah, kalau x2 ini adalah kuadrat 2 dari suatu perkalian x 2 dan y sama, tuh, dikuadratkan 2 y ini. Baru D ini namanya xy atau penggabungan dari hasil keduanya. Contohnya seperti ini, 24 dikali 24 karena kuadrat 2, terus y kuadrat 2 yaitu y 10 kali 10 yaitu 100. Kalau digabungkan hasilnya begini. Baik, lanjut. Langkah 5. Hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Menghitung konstansa atau konstansa A. A sama dengan X sigma Y dan sigma X kuadrat 2 min XY sigma Y dan sigma XY. Jumlah sama dengan dibagi X sigma X kuadrat 2 min sigma X kuadrat 2. Atau lalu dimasukkan angka aja hasil dari yang di atas tersebut, yaitu 282, lalu 16.487, 666 dan 6.861. Lalu dibagi n, itu adalah nilai tadi, nilai jumlah tabel, yaitu 30. Lalu bawah ini 16.487 adalah x kuadrat 2 tadi, jumlah dari xy kuadrat 2 yang ada di tabel tadi di sini. Lalu 699 dikuadratkan 2. Lalu ini dibagi, lalu dapatlah hasil, yaitu min 24,38. Hitung koefisien regresi B. B yaitu n sigma xy min x sigma y sigma x dan min B sama dengan jumlah sigma xy dan dikurang sigma x dan sigma y. Jumlah dibagi jumlah sigma x kuadrat 2 dan dikurang sigma x kuadrat 2 sama dengan 30 dalam kurung 6.861 kurang dalam kurung 699 dalam kurung 282, lalu dibagi 30 dalam kurung 16.487 dikurang dalam kurung 699 kuadrat 2, yaitu B nya sama dengan 1,45. Langkah 6, buat persamaan regresi. Buat regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX dan Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45 X. Lanjut, langkah 7 yaitu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi, variabel X
Contohnya 30 Celcius Y yaitu sama dengan min 24,38 ditambah 1,45 dalam kurung 30 atau jumlah tadi N, Y sama dengan 19,12. Jadi suhu ruangan mencapai 30 Celcius, maka akan diprediksikan akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Kedua, jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Yaitu 4 sama dengan min, 24,38 ditambah 1,45x 1,45x sama dengan 4 tambah 24,38 x sama dengan 28,38 per 1,45 x sama dengan 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Lanjut, uji hipotesis untuk koefisien. Nah, untuk menguji hipotesis untuk koefisien, kita bisa menggunakan 3 macam uji hipotesis, yaitu uji hipotesis 1 H0, B1 sama dengan 0 versus H1, B tidak sama dengan 0. Maka ini ketika kemudian tolak H0 ini tolak H0 jika IT lebih besar dari DB sama dengan N atau jumlah tadi kurang 2. Nah, nyata terus selanjutnya sampai ke bawah. Tergantung kebutuhan kita dan menyesuaikan dari soal kita memerlukannya yang mana gitu. Lanjut, bisa juga untuk menentukan hipotesis pertama-tama kita bisa juga untuk melakukan mencari, yaitu metode kuadrat terkecil. Nah, dengan satu yaitu pendugaan parameter pada model regresi didapat dengan meminimumkan jumlah kuadrat error. Adapun rumusnya itu SSE sama dengan sigma kuadrat N I sama dengan 1 dalam kurung error I kuadrat 2 sama dengan sigma N per I sama dengan 1 dan YI dan YX bar min X bar I kuadrat 2 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung Y I min B0 min B1 dan X I kuadrat 2. Koefisien determinasi disimpulkan dengan rumus ini dapat diketahui apakah keragaman dapat dijelaskan atau tidak. Jadi dengan menggunakan koefisien determinasi jadi kita dapat menjelaskan apakah seragam determinasinya atau tidak, apakah dapat dijelaskan atau tidak gitu. Adapun rumusnya itu R kuadrat 2 sama dengan 1 sama dengan R kuadrat 2 sama dengan 1 min sigma Y sama dengan Y kuadrat Y sabar dalam kurung 2 tutup kurung 2 lalu sigma dalam kurung Y dikurang Y min ini Y min ya, kelupaan tuh sama ini kuadrat 2. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih.